Resiko dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, termasuk juga kepada para pemilik pabrik. Di tahun 2020 sendiri, telah terjadi sebanyak 2.208 bencana alam, dan sebagian besar diakibatkan oleh bencana banjir. Selain oleh bencana alam, kerugian bisa disebabkan oleh kebakaran. Di Jakarta pada tahun 2020 telah terjadi sebanyak 5.048 kasus kebakaran dan penyelamatan. Apakah ada solusi yang bisa digunakan untuk mengantisipasi atau meminimalkan kerugian akibat risiko ini? Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana meminimalkan risiko di dunia usaha bersama salah satu guru saya yang tentunya sudah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang ini, yaitu Bapak I. Ketut Pasek Swastika, yang saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur di PT Asuransi Sinarmas. Selamat sore Pak Ketut. Halo Pak Ketut. Semangat pagi Frijatri. Iya, semangat pagi. Apa kabar? Ya, sehat ya Pak ya? Sehat walafiat, alhamdulillah. Iya. Puji Tuhan, sehat. Ya. Iya, Pak, kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi mendalam gitu ya, tentang apa tadi dibilang ngolam. Ngolam. Ya, Ngobrol Pak, lebih dalam. Siap. Ya. Silakan. Ya. Jadi gini Pak, secara ini kenyataan yang mengejutkan juga ya, ternyata di Indonesia ini terjadi bencana yang sedemikian sering. Kalau di rata-rata hampir setiap hari malah itu ya, ada bencana walaupun mungkin lokasinya berbeda-beda. Iya. Nah, apa sih Pak yang perlu disiapkan atau dilakukan oleh pengusaha atau pemilik pabrik ini untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi itu? Iya, oke. Berarti kita akan ngomong soal risiko ya. Iya, risiko ya sangat terkait dengan asuransi berarti. Iya. Jadi kalau tadi ditanyakan langsung ke seorang pengusaha yang memiliki sebuah pabrik, mungkin yang terbayang di saya adalah sebuah perlindungan terhadap risiko yang dibutuhkan oleh mereka terhadap aset mereka di pabrik, ya, terhadap namanya risiko itu sesuatu yang kan definisinya yang kita nggak ketahui bisa terjadi dan tak terduga. Betul, Pak. Jadi yang terbayang sama saya adalah biar gampangnya ya, karena ini menyangkut properti, ya, saya akan menyarankan mungkin sekaligus kita bincang-bincang lebih dalam hari ini tentang asuransi yang khusus ke arah itu yang disebut dengan asuransi property all risk. Mungkin itu yang tepat ya, untuk memproteksi pabrik ini atau usaha ini terhadap gangguan all risk, segala risiko kira-kira tadi. Di sana ada bencana, ada kebakaran dan sebagainya. Jadi properti all risk sendiri itu apa Pak? Jadi lebih detailnya. Properti all risk ya, dari namanya saja ini adalah jenis asuransi yang kita desain memang untuk mengcover properti. Iya Pak. Contohnya di pabrik tadi kan properti ya aset fisik bangunan, ya berikut pagarnya, bangunan pabriknya, line production dan sebagainya. Sedangkan all risk itu adalah jenis risiko yang dijamin oleh polis tersebut. Jadi kira-kira kalau diartikan property all risk itu adalah asuransi untuk properti yang menjamin segala risiko yang mungkin terjadi menimpa pabrik tersebut. Kira-kira begitu berarti. Jadi hampir semua risiko dijamin ya Pak ya? Katakanlah hampir karena tidak pernah ada yang semuanya. Ya, nanti kita akan jelaskan apa itu, mengapa kita menggunakan kata hampir, walaupun all artinya semua kan. Betul. Iya. Ya. Jadi bedanya dengan asuransi kebakaran biasa itu apa Pak? Kalau kebakaran biasa jelas, bukan kebakaran biasa. Nah, justru yang ingin saya jelaskan itu kebakaran dasarnya itu adalah basic dari asuransi properti. Ya, tapi karena kita ingin agar properti itu di-cover oleh semua risiko, maka kita buatkan bukan asuransi kalau di Indonesia ya, yang dasar itu namanya polis standar kebakaran asuransi Indonesia. Tapi kali ini kita akan bicara dengan property all risk, di mana di dalamnya sudah termasuk jaminan dasar yang tadi itu, berarti jaminan dasar dari asuransi kebakaran, dan kejatuhan pesawat terbang dan sebagainya. Jadi
fire adalah bagian dari property own risk, tapi tidak semua property own risk hanya mengcover fire. Jadi iya, Pak. fire plus itu namanya property own risk. Oke, Pak. Iya. Kalau tadi berarti kan properti oleh jaminannya luas sekali ya Pak. Jadi apa yang harus diperhatikan nih Pak oleh nasabah ketika membeli polis properti oleh ini Pak? Apakah dia harus supaya tahu apa yang dijamin, dia harus detail melihat apa yang dijamin, atau mungkin dari pengecualiannya gitu Pak? Ya, oke, betul ya. Jadi saran kita ya, biar maksud saya biar nanti kan ada dua pihak di perasuransian, ada pihak nasabah tertanggung dan di pihak asuransi penanggung. Nah, penanggung menjual produknya yang namanya property all risk. Dari namanya kan bisa membingungkan. Oh, saya membeli sesuatu yang all risk. Jadi yang terbayang di benak tertanggung itu wah, semuanya udah dijamin. Bagus sekali ini semuanya. Nah, tapi kita sebagai penanggung harus ada kewajiban menceritakan sebenarnya tidak semua risiko dijamin. Karena apa? Karena ada hal-hal tertentu, karena ada aset-aset tertentu, ada hal peristiwa tertentu, atau aset tertentu yang tidak dijamin kalau terjadi peristiwa terhadapnya. Jadi ada namanya di polis tersebut pengecualian, pasal pengecualian. Jadi kita harus jelaskan, walaupun barang ini namanya property all risk, sebenarnya kami tidak menjamin, misalnya apa, yang paling normal itu kan perang nuklir itu. Kalau ada perang dan kita pabriknya dia ikut terkena akibatnya nggak langsung, berarti ada peluru nyasar dan sebagainya, tidak dijamin. Juga misalnya untuk barang yang sifatnya wear and tear atau kita bilang menjadi aus ya, karena dipakai kan memang bukan terhadap bukan terkena risiko, tapi memang barangnya udah aus. Contohnya aja begitu ya. Jadi soal barang yang nggak dijamin misalnya, ya pas di sana ada tumbuh-tumbuhan itu kan mungkin mereka punya di pabrik itu ada tumbuhan yang mungkin mahal ya, bonsai dan sebagainya, kita nggak menjamin itu. Oke, Pak. Jadi walau untuk nasabah yang ingin membeli polis asuransi properti all risk, berarti harus jeli di bagian pengecualiannya ya Pak. Apa saja yang tidak dijamin, hal-hal apa saja. Ada kewajiban inilah saling menceritakan ya. Nasabah juga tidak boleh mengasumsikan dengan kata all risk ya mendapat ini, tidak. Tapi ada baiknya sih saran saya, seorang penanggung juga menceritakan bahwa polis ini, despite namanya all risk, ada yang namanya exclusion, adanya pengecualian. Mari kita baca sama-sama, diterangkan. Sehingga nanti di suatu saat bila terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan kerusakan terhadap aset, ya kita dengan gampang mengatakan apakah kerugiannya dijamin apa tidak, begitu. Oke Pak, ya itu menarik sekali ya Pak. Nah, misalnya Pak, ini terjadi kerugian, kemudian terjadi resiko ya. Terus si pemilik usaha atau pemilik pabrik ini tentunya akan kehilangan potensi untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya dia dapat kalau misalnya pabriknya jalan. Apakah ini dijamin juga Pak dalam property all risk? Mungkin saya menjawabnya dijamin, bukan dijamin atau tidak dijamin. Bisa dibeli apa tidak gitu ya, bisa ditambahkan gitu ya Pak. Ditambahkan. Kalau hanya membeli property all risk tadi, berarti itu hanya kita mendapat perlindungan terhadap kerusakan terhadap fisik properti ya. Jadi property damage-nya. Tapi apakah terjadi akibat kerusakan fisik ini terhadap menyebabkan gangguan terhadap usaha, artinya mengganggu laba atau profit yang dicapai. Nah, itu ada juga barangnya, tapi ya tergantung nasabah apakah ingin membeli perlindungan tersebut. Jadi kalau dia membeli, ya tentu dijamin. Biasanya polis ini ada section 2, section 1. Section 1 itu mengenai property damage-nya. Jadi tadi parnya itu ya. Jadi kalau perusahaan kebakaran kita ganti, kita bangun lagi pabriknya. Kemudian section 2-nya itu ada namanya gangguan usaha atau business interruption. Tapi ini optional sifatnya. Optional ya Pak. Jadi nasabah bisa boleh beli, bisa nambah. Boleh beli, boleh tidak. Kalau beli tentu dijamin. Tapi syarat utamanya kalau dia membeli jaminan, kalau dikaitkan apakah dijamin tidak. Jadi jaminan gangguan usaha ini baru akan dibayarkan
kalau penyebabnya adalah kerusakan asetnya ini tadi. Oke. Misalnya Ratih punya usaha, terganggu profitnya, tapi pabrik jalan Masih bisa normal-normal jalan, aja. ya. Berarti nothing to do with that. Oke. Jadi harus ada profit damage dulu yang menyebabkan Usahanya keuangan terganggu. sales turnover ini terganggu ya. Ya. Jadi terjadi penurunan turnover, salesnya turun, otomatis profit yang diharap dia turun. Oke. Jadi kalau misalnya nasabah beli yang section 2-nya saja juga nggak bisa tidak ya boleh, Pak. tidak Jadi boleh. harus beli yang property damage-nya dulu itu baru ada sebabnya bisa beli. juga kan gini, Ya. di polis section 2 ini Ya. yang namanya gangguan usaha ini ada namanya periode indemnitas. Ya. Period of indemnity. Yakni periode saat mulai berlakunya terjadinya kerusakan di fisik Ya. sampai diperbaiki sampai kembali mesin pabrik normal lagi berproduksi dan sales kembali normal. Ya. Sales kembali normal ya, bukan Ya. sekedar produksi. Sales Nah, nanti kehilangan waktu dia terganggu itu berapa, drop of turnover-nya berapa, itu diukur ya. Iya. Dibandingkan dengan sebelum kerusakan. Kerugian, Berapa sih? Nah, itu ada teknisnya. Jadi Oke. diukur dengan cara demikian untuk tahu apakah terjadi penurunan penurunan sales atau- profit. Oke. Biasa. Nah, kalau untuk mau menambahkan jaminan itu Pak, contoh data yang harus disiapkan apa Pak? Ya, pada dasarnya nggak ada contoh baru kan. Waktu mengajukan property all risk itu, ya semua orang, semua nasabah, atau semua calon nasabah pasti dibutuhkan untuk mengisi yang namanya surat permohonan penutupan asuransi. Oke Pak. Ya, tinggal isi formulir dicontreng itu ya. pada waktu mengisi itu, apakah kepingin section 1 saja, apa termasuk section 2? Apakah hanya terhadap property damage, apa ikut termasuk business interruption-nya business tadi. interruption, Iya. loss of profit ini. Iya. Begitu. Oke. Kemudian yang perlu diwanti-wanti soal business interruption ini adalah ya kita harapkan nasabah kita memang mempunyai pembukuan yang Pembukuan ini yang yang penting ya rapi. Pak, ya. ya kan? Iya, Kalau betul. ditanyakan Iya. Dari untung mana tahun kita lalu berapa tahu sih? Ya ada kan? penurunan ya. Walaupun ya kan karena nggak semua perusahaan untung ya. Betul. Ada rugi ya. Iya. Rugi pun boleh membeli polis ini. Tapi kita hanya membandingkan nanti, oh iya dalam keadaan normal, sebenarnya produksinya perusahaannya begini. Apakah itu menghasilkan profit? Ya kita nggak tahu. Oke Pak. Ya. Ya, jadi menarik sekali ya ternyata gangguan usaha pun bisa ditambahkan sebagai jaminan tambahan di Bisa. asuransi property all risk. Nah, kemudian ada juga nih Pak asuransi industrial all risk. Bedanya dengan property all risk ini apa Pak? Yang dari tadi kita bicarakan sebenarnya industrial all risk. Sama saja ya Pak. Oh ya tadi industrial public. Kan? Karena kebetulan kita memakai contoh pabrik kan? Iya, Jadi industri, industrial. Iya. Tapi kalau misalnya contoh yang tadi kita ambil adalah gedung pencakar langit untuk perkantoran, untuk apartemen. Nah, itu kita namakan commercial Building. risk atau building kan. Iya. Nah, itu tepatnya pakai property all risk. Oke. Tapi karena udah mengarah ke pabrik, tadi di sana ada proses ya. industri, ya kita namanya industrial risk. Tapi dari segi perils yang dijamin, dari apa yang dikecualikan, similar, hampir sama. Ya. Jadi sebenarnya sama saja ya, cuma ini penyebutannya saja. untuk fungsi dari bangunan yang akan dijamin gitu ya Pak. Betul, okupasinya betul. Fungsi dari bangunan. Ya. Pak, terus untuk ini tadi untuk membeli asuransi property all risk ini apakah ada ketentuan khusus yang harus dipenuhi Pak? Misalnya mungkin ada minimum sum insured-nya atau apa gitu Pak? Enggak. Secara teoritis sum insured tidak pengaruh ya. Iya. Ini kan asuransi itu selalu adalah masalah agreement. Apakah ada orang yang mau memberikan jaminan property all risk untuk sebuah katakanlah rumah tinggal yang cuma 10 miliar. Iya. Apa bagaimana itu terserah masalah perjanjian saja. Jadi tidak ada syarat tertentu. Biasanya sih untuk high value property ya. Properti misalnya seperti yang commercial building ya, sekian lantai pasti itu ratusan miliar, ya itu lebih tepat lah untuk di cover dengan property all risk. Tapi kalau rumah tinggal seperti biasa, ada namanya asuransi tadi basic cover tadi fire biasa, plus yang hampir sebenarnya all risk.
Oke. Tapi ya nyebut plusnya banyak banget. Banyak. Fire plus apa? Plus banjir, plus gempa bumi, Iya. plus huru hara, Iya. ya, Iya. plus kebongkaran, plusnya itu. Oke. Untuk nggak bingung menyebutkan plus-plus ini, orang gampangnya, oke deh saya beli yang all risk saja Oleh gitu. saja, betul. Nah, kalau misalnya tadi mau beli gitu, apakah si nasabah ini perlu juga menginformasikan apabila sebelumnya pernah ada kerugian Pak terjadi gitu? Perlu disebutkan nggak Pak atau nggak usah? Oke, itu sangat basic sekali ya. Mungkin ini perlu diedukasi juga kepada semua pihak. Iya. Apa yang disebut dalam perjanjian asuransi itu adalah kewajiban mengungkapkan fakta, duty of disclosure. Jadi nasabah betul berarti bilang itu wajib loh sifatnya. Wajib. Kalau misalnya pernah banjir, pernah terjadi kebakaran, kita harus voluntary mengatakan tanpa diminta ya, harus sampaikan. Karena nanti ini menjadi fakta yang bagi asuransi menjadi material. Penting. Penting untuk apa? Untuk mengatakan oke deh saya akan kenakan Bapak Ibu rate sekian karena pernah banjir, pernah ini. Atau yang ekstrimnya bilang, maaf Bu, saya untuk Ibu kan minta perluasan jaminan banjir, tapi ini setiap tahun rumahnya banjir atau pabriknya banjir. Sebagai penanggung kan bilang mungkin tidak akan berani memberikan cover itu. Jadi penting itu, saling mengungkapkan itu penting. Ya, dalam kewajiban dalam berasuransi itu. Nasabah wajib mengungkapkan fakta-fakta yang penting walaupun nggak diminta harus sampaikan. Dan sebaliknya pihak asuransi juga akan melakukan hal yang sama, menceritakan bahwa yang dijamin ini, yang tidak ini gitu. Oke Pak, jadi tidak ada nanti kalau misalnya pas terjadi kerugian ya Pak ya, tidak ada dispute ya kemudian hari. Semuanya jelasin gitu ya. Nah, di asuransi Sinarmas sendiri Pak, ada tidak Pak produk asuransi all risk ini Pak? Property all risk? Iya, ada, saya bilang ada ya. Dan malah portfolio properti, artinya asuransi fire ya, di perusahaan asuransi Sinarmas itu memang masih merupakan portfolio tertinggi di antara cabang of bisnis yang lain. Misalnya kita punya health juga besar ya. Punya asuransi kredit sekarang juga besar. Kemudian terutama kita terkenal dengan asuransi kendaraan bermotornya ya. Itu juga besar. Jadi kebetulan memang property all risk bukan hanya ada, tapi kita portfolio terbesar di perusahaan Sinarmas ya. Nah, apa keunggulannya Pak untuk property all risk di asuransi Sinarmas ini Pak? Keunggulan dari segi coverage. Karena kita di industri itu memakai polis yang standar. Dari segi itu nggak ada menurut ya. Hampir sama. Apakah sebuah kerusakan dijamin tidak dijamin, dimanapun membeli pasti kalau begini peristiwanya dijamin. Hampir sama. Ya jadi kalau boleh dibilang keunggulan, ini nanya keunggulan property all risk Sinarmas. Kalau keunggulannya Sinarmas ya kita mencoba memberi service level yang beda lah gitu. Karena barangnya sama, apa dong yang kita untuk membedakan? Ya try to be different in servicing begitu. Apakah ada soal rate, suku premi, sama itu juga sudah diatur oleh OJK juga. Ada aturannya, nggak boleh seenaknya pakai duit, tidak boleh. Oke Pak. Apakah ada kebijakan khusus Pak yang diterapkan oleh asuransi Sinarmas dalam hal servis tadi Pak? Mungkin apakah mempercepat pembayaran klaimnya atau mungkin jaminannya lebih luas dari yang lain atau gimana? Oke, back to jaminan tadi sudah bilang sama ya. Sama. Tapi kalau servicing kita bilang ingin berbeda. Nah yang saya sekarang memang di kepatuhan, tapi kan sebelumnya adalah menangani underwriting, klaim dan reasuransi. Pak. Saya tahu banget, dan malah kita ada SE-nya itu. Setiap klaim, usaha yang pertama adalah mempercepat pembayarannya. Cara mempercepat pembayaran itu adalah selagi klaim ini kan perlu dihitung nih, berapa besarnya, kira-kira ya. Nah, selama menunggu penghitungan ini yang biasa kita pakai pihak ketiga ya. Itu lama Pak biasanya ya Pak? Agak lama. Takes time lah ya. Kita mengambil inisiatif, menemui nasabah, mengajukan yang namanya interim payment. Apa itu Pak interim payment? Itu artinya pembayaran
pendahuluan lah gitu ya. Hmm. Misalnya kita perkirakan menurut laporan adjuster estimasi kerugian 100. Ya. Ya. Yang kita jadikan patokan untuk membayar awal ini adalah mungkin 25% sampai 40%. Artinya pada saat klaim nanti selesai dihitung, jangan sampai klaimnya cuma 25%, kan jadi berlebih bayarnya. Iya, pasti lebih. Ya, kita akan tawarkan, mau nggak Bapak atau Ibu menerima pembayaran awal sebesar 25%. Karena misalnya penyebab kerugian sudah pasti dijamin. Iya. Ya udah semuanya sudah jelas. Sekarang adalah itikadnya PT Asuransi Sinarmas untuk membantu nasabah mempercepat dengan uang yang ada nanti kembali cepat-cepat memperbaiki pabriknya. Oke, jadi itu ini ada kepentingannya juga nih mengapa pabrik cepat diperbaiki. Iya. Apalagi dia membeli asuransi tadi apa? Gangguan usaha. Iya. So, makin cepat pabriknya kembali normal, klaim asuransi gangguan usaha menjadi kecil kan? Iya, betul. Jadi makanya kita cepat-cepat baik. Iya. Jadi ini termasuk salah satu usaha dari asuransi Sinarmas untuk mengerti kondisinya nasabah ya Pak. Jadi kita cepat bayar dulu. Kita interim payment di depan. Kita adalah partner, bisnis partner dari mereka. Ya, justru pada saat klaim inilah pembuktian. Are we really partners apa bukan gitu kan? Iya, betul. Kita ingin menunjukkannya di sana. Iya. Jadi buat nasabah juga perlu memperhatikan properti ORIS itu di mana-mana sama ya Pak ya, standar. Nah, tinggal siapa yang menjadi penanggung di balik itu ya. Mesti hati-hati memilih itu ya. Nah, untuk Bapak sendiri Pak, ada tidak pengalaman berkesan terkait dengan asuransi properti ORIS ini? Oke. Terhadap asuransi ORIS. Ya mungkin yang saya ingat itu ya pada waktu peristiwa ada gempa Padang ya. Gempa Padang tahun 2009 ya kalau nggak salah Pak itu dulu. Ya. Kalau nggak salah kolega kami itu direktur kita ibu-ibu malah Bu Dimasi. Iya. Kalau nggak salah 2 hari setelah peristiwa itu langsung bisa terbang ke lokasi, mendatangi hampir kalau bisa sebagian besar nasabah gitu kan. Langsung mengajukan tawaran pembayaran karena kita udah tahu pasti ini total loss kan. Peristiwa total loss kita tahu berapa sum insurnya. Kira-kira harganya oke apa enggak? Oke, kita langsung tawarkan pembayaran dan itu kita buktikan. Iya. Kalau nggak salah dalam waktu katakanlah 2 hari sesudah gempa itu sudah langsung melakukan pembayaran di lokasi. Oke, itu luar biasa ya Pak. Kalau nggak salah mungkin juga pembayar pertama mungkin ya waktu itu saat itu. Mungkin ya. Ya kita the first yang melakukan pembayaran klaim atas gempa bumi Padang. Oke, iya keren. Mungkin itu yang bisa menjadikan kebanggaannya sebagai insan Sinarmas ya. Iya. Cepat sekali ya. Oke. Nah terakhir Pak, pesan-pesan ada nggak Pak dari Bapak kepada para pemilik industri, pemilik commercial building yang lain terkait dengan properti asuransi properti ORIS ini? Ya pesannya ya mereka juga sadar ya bahwa melindungi aset itu penting. Ya aset fisik, aset sumber daya manusia ya penting. Ya cara melindunginya adalah karena ini high value yang kita tidak bisa menahan sendiri. Ya pakailah mekanisme pengalihan risiko. Artinya ke spesialis ya. Penerima pengalihan risiko yang dengan premi yang relatif hitungannya per 1.000 kan? Di Fire ya? Iya, per 1.000. Kita menanggung risiko yang jutaan, miliaran. Jadi ya spend lah premi, belilah perlindungan asuransi karena itu adalah salah satu mitigasi yang terbaik. Dengan demikian mungkin Bapak Ibu sebagai pengusaha bisa istilahnya tidur nyaman lah setiap saat gitu. Iya. Dengan uang tadi ya tidak seberapa besar. Kata tadi kan negara kita Indonesia tuh ada di Ring of Fire Ring itu. of Fire, iya betul. Setiap saat bisa sebenarnya gempa tuh terjadi setiap hari kali ya. Iya. Tapi skala Richternya kecil mungkin kita nggak terasa. Sementara di lokasi yang lain besar. Yang besar kita nggak tahu kapan terjadinya. Iya. Jadi sebaiknya begitu aja. Iya. Beli perlindungan asuransi. Iya Pak, kita harus siapkan ya, harus persiapkan setiap saat. Oke, terima kasih banyak sekali Pak Ketut atas sharing ilmunya. Kita jadi banyak belajar juga ini mengenai asuransi properti ORIS dan bagaimana memanage risiko. Dan semoga juga
semakin banyak masyarakat Indonesia yang lebih memahami bagaimana caranya mengelola resiko dan membeli asuransi property owner sebagai salah satu cara untuk mengalihkan resiko sehingga kegiatan usaha bisa tetap berjalan. Salam ngolam, saya Ratri, sampai bertemu lagi di episode ngolam berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah diundang ke acara Ngobrol Makin Dalam ini. Ya, terima kasih sekali lagi, Terima kasih, Pak. Ratri. Ya. Terima kasih.